Setelah ketika di masjid, sebentar lagi kalian akan melihat penghuni surga lewat ya. Ya. Yang dia mengkiting sendalnya. Kemudian ada seorang sahabat penasaran, dia terus ikut cek rumahnya. Tadi Masya Allah. katanya aku ada masalah sama ayahku katanya kan. Bolehkah aku ini? Itu kan sebetulnya terakhir dia bilang aku sudah ada masalah. Bolehkah berbohong seperti itu? Iya, iya. Apakah yang begitu bunyi hadisnya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat mulia, ya, yang jelas hadis ini sangatlah masyhur di tengah-tengah kita, ya, dan banyak dituliskan oleh para ulama kita. Dan memang, ya, hadis ini ya makbul, diterima. Dan ini sering disampaikan dalam kitab-kitab akhlak. Ya, dia di zaman oleh Rasulullah SAW mendapatkan jannah Allah, surganya Allah Azza wa Jal, hanya karena dia tidak pernah ada rasa iri hasad sama orang lain. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Ya, orangnya betul-betul ya kosong sama orang. Ya, zero, udah betul-betul nggak ada hal-hal yang dia pendam dalam hatinya, ya, dalam rangka kebencian, tidak. Nah, tadi dia menyampaikan bahwa ada yang mendorong kita untuk kemudian mau menelusuri itu dengan cara berbohong, misalnya. Maka kita sampaikan, ya, bahwa kebohongan ini adalah sifat dusta yang tidak boleh kita lakukan pada dasarnya, al-kidhb, ya, karena kebohongan itu biasanya akan mengantarkan kepada fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan maksiat fujur akan mengantarkan kita kepada neraka. Kata Nabi, ya kumal kidhb, dari kalian berbuat dusta. Nah, dusta ternyata diberikan rukhsah, ada keringanan dusta pada 3 hal. Kata Nabi SAW, yang pertama di dalam al-harbu, peperangan. Dan memang dalam peperangan al-harbu khut'ah, perang itu tipu daya. Ya. Rasulullah pun pernah mengatakan, ana minal ma', saya dari al-ma'. Disangka orang ini nama daerah al-ma' itu, padahal al-ma' adalah ya airnya seorang laki-laki. Nah, yang kedua, kebolehan rukhsah, keringanan untuk kita berdusta, ya, adalah ketika kita hendak mendamaikan di antara teman kita yang bertikai. Kita katakan dia mendoakanmu dengan baik-baik, ya. Dia tidak jahat sebenarnya, dia orangnya baik-baik, bahkan mendoakan Anda, nggak masalah. Toh apalagi memang dalam tahiyat kita katakan apa? Doa kepada seluruh ibadillahi sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi nggak bohong kita katakan. Anda jangan berantem sama dia lah, Pak. Udahlah, damailah. Dia itu sebenarnya baik sama Bapak. Sampaikan begitu. Dia baik sama antum, bahkan dia doakan antum. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah hadisur rajul, ya, ucapan seorang suami dengan istrinya dalam rangka untuk mempermantap cinta mereka. Maka boleh, ya, untuk kemudian kita ada sedikit kedustaan di situ hanya untuk mempererat kecintaan mereka, ya, hubungan mereka, bukan untuk apa? Untuk memutuskan layangan. Ya, jadi harus diketahui ini. Nah, dalam rangka tadi bagaimana? Ketika dia kemudian menyampaikan kepada seseorang dengan maksud dia ingin mencari ilmu misalnya, ya, hendak menelusuri seseorang apa sih amalan dia sampai Rasulullah jadikan dia termasuk penghuni surga. Dia pun mengatakan, aku sebenarnya mau ada urusan. Ini lebih baik ucapannya yang sebenarnya tidak dusta, ya, tapi secara umum. Misalnya karena kita tidak bisa memasuki sesuatu acara, misalnya diundang ada kemaksiatan di undangan tersebut, ya, walimah tersebut ada maksiat, kita nggak jadi datang. Kenapa nggak datang? Saya ada urusan. Ya, saya ada urusan, maaf Pak, mendadak ada urusan. Ini nggak bohong, memang ada urusan. Ya, bahwa Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, keempat ini adalah makhluk. Yang ditunjuk adalah jarinya, bukan keempat kitab yang dimaksud. Ya, tadi bahwa dia mendoakan engkau, maksudnya adalah ya dalam tahiyat aja, nggak beneran tambung tangan ya Allah, kan gitu. Kita hanya menganggap doa dia di tahiyat mendoakan saudaranya. Jadi kalimat yang tauriah seperti ini adalah untuk kita mengambil manfaat dalam rangka tidak ada yang tersinggung, menyakiti hati orang lain yang kita dustai. Pada dasarnya itu dusta juga, tapi adalah untuk satu kepentingan yang mendesak, maka kita bahasakan seperti itu. Yang sebenarnya dusta, tapi ya katakan
keasliannya ada sebenarnya. Walaupun tidak yang kita maksudkan. Ya, dalam ucapan itu ya hanya maksud tapi tidak dalam ucapan. Jadi itu yang kita lakukan ya. Allah alam bisawab. Bisa saja ya. Tapi kalau udah kemudian orang tua, hubungan antum dengan orang tua ya, orang tua kemudian meminta antum untuk ditolong, antum mengelak dengan cara tauriah tadi, enggak diboleh. Tetap kita harus sampaikan ke orang tua, berbakti kepada mereka walaupun untuk belajar. Ya, orang tua yang lebih penting. Kenapa? Para ulama bukan dia belajar, bahkan dia mengajar. Dipanggil oleh ibunya untuk ngasih makan, katakanlah ayamnya. Izin dia sama murid-murid, sebentar ya, dipanggil orang tua suruh ngasih makan ayam misalnya. Itu dicontohkan oleh para ulama. Bayangkan itu, untuk berbakti ke orang tua. Ya, jadi jangan sampai itu dijadikan dalil untuk kemudian kita berbohong, bersukaria dalam kebohongan kita. Naudzubillah. Tidak dibolehkan. Itu hanya dibolehkan ketika satu dalam kondisi terdesak, darurat, dan yang kedua untuk kepentingan yang memang dibolehkan dalam Islam. Allah a'lam bishawab.